Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lari Kadir, NIM 2020-28132. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen dalam koperasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan yang merupakan fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Adapun langkah-langkah proses perencanaan yang dapat dilakukan oleh pengurus dan manajer koperasi diantaranya. 1. Pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. 2. Pengurus meminta manajer menyusun program operasional. Selanjutnya dibahas bersama dengan pengurus dan pengawas. Ketiga, manajer juga membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada. Keempat, berdasarkan rencana yang ada, dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan. Kelima, secara bersama menetapkan kebijakan personalia, karyawan usaha keuangan, dan anggota guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keenam, pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi atau RAPBK. Rencana yang telah disusun dan RAPBK disampaikan dalam rapat anggota untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan. Saya Arianti Muniaha dengan nomor induk mahasiswa 202028138. Saya di sini akan menjelaskan fungsi manajemen dalam koperasi. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Pengorganisasian merupakan perancangan dan pemeliharaan sistem peran atau proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun faktor penting dalam proses pengorganisasian di koperasi antara lain: 1. Pembagian tugas, division of work. 2. Departementasi. Ketiga, rentan manajemen atau kendali, span of control, yang terdiri dari kompetensi dari pengurus, pengawas dan pengelola, kompetensi dari bawahan atau staff, derajat variasi pekerjaan, teknologi yang digunakan dalam organisasi. Keempat, pendelegasian wewenang, delegation of authority. Selanjutnya, accounting dan leadership. Accounting dan leadership merupakan suatu proses yang menggerakkan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun fungsi sebagai berikut. 1. Mengarahkan atau directing. Mengarahkan dalam arti yaitu memberi petunjuk atau bimbingan, seperti memberi perintah, disiplin, dan berpartisipasi. Perintah secara tertulis yaitu seperti operational management (SOM), standar operasional atau SOP, juklak atau yang dimaksud petunjuk pelaksanaan, juknas atau yang dimaksud petunjuk teknis, lembar tugas, dan disposisi tugas secara lisan. 2. Dapat berkomunikasi secara formal, informal, vertikal, dan horizontal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Mala, NIM 2020-28124. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen dalam koperasi nomor 4, yaitu koordinasi atau pengkoordinasian. Koordinasi atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Liurima, NIM 2020-28082. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima dari fungsi manajemen dalam koperasi. Poin kelima yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan maksimal agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Adapun jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilakukan melalui suatu sistem pembinaan sumber daya manusia pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur pembagian tugas dan wewenang, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan. Yang kedua, pengawasan korektif adalah pengawasan untuk memperbaiki bias, penyimpangan atau kebocoran dari rencana, standar, dan prosedur yang sudah ada ditentukan dalam suatu organisasi.